Ada nggak sih kejadian-kejadian aneh di lokasi? Serah lokasi seperti itu kan? Nah boleh dong sedikit-sedikit curi-curi. Siapa sih yang paling suka digangguin? Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Dibangsa nari. Mereka ikut semua perkataan jin, sing jenenge jauh. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Aku tuh malam-malam sering dengar suara Bima desah. Anehnya, ada desahan suara perempuan juga dari kamarnya. Temanmu sedang terjerat. Dia nggak bakal bisa lepas. Maaf Nduk, nek sing iku Mbah nggak bisa bantu. It's story time, storyteller aku hari ini surprise banget bertemu dengan sebagian pemain KKN Desa Penari yang lagi kita tunggu-tunggu semuanya pastinya. Yes, ada Adinda Thomas, Agni, Calvin Jeremy, dan Fajar. Thank you. Pas banget ya momennya. Ini hari nggak ada persiapan yang pasti, tapi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Tadi kan habis konten day ya? Ya. Kalian semua belum nonton dong filmnya? Belum tentu saja. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu kan. Awas jatuh. Kamu nanti kejeblak kursinya. Kalian belum nonton kan? Belum. Pengen banget. Nah, Tes aja udah nonton kan? Udah. Kita tuh kalau pendingnya kan lumayan lama nih, Iya. jadi kayaknya penasarannya makin. Jujur sih aku udah nonton dan aku bilang bagus banget. Bagus banget. Karena emang ya something different deh dari film-film horor yang biasa gitu. So it's like challenging buat aku, terus ya ditunggu banget sih. Iya. Nah, aku ngeliat kalian berempat nih ya, pasti kan sibuknya luar biasa nih masing-masing nih. Kalau Agni saya udah tahu, kalau Adinda saya udah tahu. Saya belum tahu yang dari yang cowok dulu ya. Kelvin, kamu kemana aja sih Vin selama ini Vin? Senang banget sih karena semenjak KKN Desa Penari itu, ini jujur aja banyak sekali tawaran main film gitu. Oke. Meskipun filmnya belum keluar ya, jadi menyanyi ini agak-agak sedikit di nomor 2 kan gitu. Tapi ya semakin senang lagi lah di. Karena kalau ngomongin nyanyi kan karena pandemi ini kan juga agak susah kan Bener. untuk terlalu banyak interaksi dengan orang kan. Bahkan selama pandemi ini aja panggung aku tuh ada nol. Kenapa jari yang lain bergerak? Iya nol. Awalnya banyak, cancel, jadinya nol. So terus setelah KKN itu syutingnya film. Ya, film, series, bahkan sekarang juga lagi jalan film juga gitu. Sampai kapan? Sampai bisa diatur. Oh, Oh, tetep ya. tahu aja kalau Baru misalnya cuma Kak nanya ya. Sanjay. Baru cuma nanya, udah langsung bilang bisa diatur. Kalau Kak Sanjay nanya berarti udah kayak nyari jadwal Soalnya nih, tadi aku gitu. mau suruh screen test untuk judul sesuatu terus kayak langsung bilang bisa diatur Nah. gitu kan. Itu di cancel ya Pak ya? Nah.
Kalau Fajar lagi sibuk apa? Saya sekarang lagi nyiapin ini sih, persiapan diri buat screen testnya Mas Anjay. Oh, balik ke aku lagi loh. Balik ke aku lagi. Bos, keren banget bos. Maksudnya aku udah serius banget tuh tadi mau mendengar lagi syuting film apa nih gitu loh. Tapi bener Mas kata Kelvin, setelah KKN tuh mungkin ya karena cerita KKN yang viral banget, terus berita film KKN yang banyak banget disebar gitu kan. Aku tuh alhamdulillah dapat tawaran film ada gitu alhamdulillah ya. Dan ini tuh KKN adalah pertama kalinya aku hitungannya pemeran utama lah ya, kita berenam. Iya berenam betul pertama sama kali semua. menjadi pemeran utama. Iya, Banyak screen test segala macam dan alhamdulillah juga ada yang deal gitu. Cuman kalau sekarang aku fokusnya ke yang Mas Anjay. Gua lagi tetap yang kena. Bagus ya. Bagus ya marketingnya ya. Salah loh, saya harus belajar loh. Kalau Agni kan saya udah tahu ya, banyak banget film-film Agni yang udah tayang di bioskop juga setelah KKN kan. Ya dari yang dari yang dari yang drama Dari sampai yang drama. action. Kalau action ya siapa yang nggak tahu Agni ya. Jago banget actionnya ya. Thank you. Terakhir aku nonton film kamu juga yang terakhir, wah kamu sih mainnya bagus banget gitu. Thank you. Emang bakat dari kecil lari ke bela diri ya? Iya, karena dari kecil anaknya hiperaktif banget. Jadi tuh mama ngarahin biar ngeredam saraf kasarku yang nggak bisa diem gitu. Saraf kasar ya? Saraf motorik kasar Tontonan aku. lo waktu kecil Smackdown ya. Tapi emang susah. Baik-baik loh, banget kalian di diem. Smackdown nggak waktu di lokasi? Sering banget. Sering. Sering ya? Iya, jadi kayak ya udah diikutin ke taekwondo biar lebih teratur, biar lebih tenaganya tuh dipakai buat ke sport gitu dan supaya lebih berguna juga gitu kan, buat self defense bagus gitu. Ternyata emang aku di taekwondo suka dan serius, akhirnya sampai nasional tim, sampai peringkat terbesar aku di Indonesia, peringkat 6 besar dunia untuk atlet Indonesia ya dibilang berprestasi sih. Ya kalau aku tahu Indonesia. kamu kan awalnya dari situ ya, Iya. karena kamu atlet taekwondo, terus bisa lari ke film, itu gimana? Karena ada film action dan kebetulan ya kebutuhan aku di taekwondo kan juga udah banyak, jadi kayak mau cobain nggak film action gitu, kamu kan punya basic gitu, jadi ya udah nothing tulus aja cobain. Ternyata film pertama aku itu casting pertama aku juga, jadi sampai sekarang pun juga jadi keterusan, jadi kayak seru ya ternyata syuting gitu. Nah, tapi dari mata penonton, mungkin di mata orang film juga ya, agak stereotip nggak ngeliat kamu tuh lebih di action hero, action heroine lah gitu. Padahal kan kamu juga pasti pengen explore dong ke drama, Pastinya pengen. ke peran-peran yang lain, walaupun kamu sudah pernah main drama ya saya lihat ya gitu kan. Kalau personally ditanya, kamu lebih suka yang mana? Kalau untuk sekarang lebih tahu maunya. Iya. Untuk di dunia keaktoran aku lebih suka berkecimpung di action gitu. Jadi nggak hilang taekwondonya, nggak hilang dirinya Agni, tapi juga masih bisa syuting dan berkarir di dunia keaktoran itu gitu. Susah kan membedakan drama dan action? Iya. Nah, secara acting kamu gitu kan, contoh sebagai aktor ya gitu kan, gimana sih kamu ngebedain dan pendalaman karakternya? Karena kan drama, apalagi kalau yang nangis-nangis kan ribet ya, you know better ya. Kalau dari aku sendiri pasti yang paling pertama bedah naskah sih, harus tahu naskahnya mau dibawa kemana, karakternya mau dibawa kemana gitu. Terus pastinya reading gitu, dan kalau misalkan ada workshop action, kita ngedalemin koreo tersebut tapi dibalut berantem secara karakter gitu. Belajarnya lebih kesana kalau di dunia action gitu. Tapi kan secara person kamu tuh tough, iya kan? Begitu Strong, iya kan? Bener kan? Bener banget Tough, lagi. strong, bener gak sih? Temennya aja Dom Toretto dia. Nah, gimana kalau dapet peran ternyata kamu yang tersiksa? Itu kan bukan berlawanan dengan Iya. your personality kan, automatically. Iya. Kamu tuh jalan aja udah action gitu loh. Udah action loh. Udah action. Kalau nggak dikat nggak berhenti jalan dia. Aduh. Self consciousnya gitu ya ternyata ya. Oke. Gimana ya kalau dapat peran yang kayak gitu, pastinya tertantang sih. Mungkin Mas Anjay ada yang peran kayak gitu mau ngasih kesempatan buat saya. Lagi mikir justru ini. Iya gitu. Tapi di series aku sebelumnya juga perannya tertindas juga dan alhamdulillah bisa ngelaluin itu gitu. Yang penting
yakin, pede mau ngelakuin sama Reading tadi kali penting banget ya. Penting banget dan butuh waktu yang agak panjang sih untuk mengubah self conscious aku Iya. dan segala macam. Kalau Adinda siapa yang nggak kenal ya? Dia berkecimpung di dunia acting udah berapa tahun? Dari 2013 kayaknya aku di MD juga. Iya sempet ya, sempet banyak banget FTV kamu dan semuanya hits banget. Nah, awal karir kamu bisa masuk ke dunia acting tuh gimana deh? Awal karirnya gara-gara aku harus bayar uang kuliah sih Kak. Oh, gitu? Jadi kayak aku nggak mau Keren, pindah keren. lagi ke Bandung, jadi aku kayak mau cari-cari kegiatan yang bisa ngebiayain diri aku sendiri, jadi aku coba-coba dan akhirnya ternyata berhasil gitu. Jadi ketagihan deh sambil kuliah, sambil ada di bidang ini, dan kebetulan kuliahnya juga broadcasting, jadi mirip-mirip gitu sama ini. Tapi broadcastingnya lebih ngambil ke, Media sih, jadi kayak magazine, radio production. jadi bukan gitu. ke acting kan? Bukan ke Tapi acting sih. jujur ini dari pertama aku lihat kamu pas kamu syuting sama kita FTV zaman dulu kan, kita masih awalnya. Itu buat aku udah kamu main bagus sekali loh. Wah, Beneran, Udah gak bohong. bakat ya. Karena semua tim yang melihat kamu tuh kalau pas di editing, ini siapa nih bagus. Itu waktu kita masih awal-awal FTV kan. Jadi Iya, yang ini bagus nih dan kita langsung continuity kan. Iya. Bolak-balik syuting lagi FTV syuting karena emang mainnya bagus banget. Nah, mungkin ada trik nggak sih kamu pendalaman karakternya gimana dalam setiap peran? Karena kan nggak gampang kan, apalagi FTV kan satu peran beda dan itu kan syuting cuma seminggu tanpa reading gitu kan. Sebenarnya bener sih kata Agni, kayak mengerti sama karakternya, terus aku coba explore di karakternya, tapi juga mungkin karena aku otodidak, jadi kayak semua pengalaman dari reading di mana, jadi kayak aku satuin dan aku coba aplikasiin dari semua itu ke setiap project yang aku bakal jalanin gitu. Lebih ke pendalaman karakter dan pengertian tentang Tokoh tersebut. naskahnya juga sih Kak Iya. gitu. Kayak semua coach acting yang pernah ngajarin aku itu ilmu-ilmunya selalu aku terapin di kemudian-kemudiannya gitu. Nah, dengan tren sekarang nih kan web series lagi banyak ya kan, ya kalau film memang berjalan ya. Sekarang dengan majunya dunia teknologi, dengan banyaknya OTT kan makin banyak peluang pastinya untuk aktor untuk mengeksplor Iya. ya kan. Nah, kan kalau ngomongin kita web series itu kan lebih well prepared ya, karena dia dibilang film yes, dibilang enggak, tapi film lah, semi film lah. Karena preparationnya dari reading segala macam. Untuk kalian aktor ini, what do you think dengan banyaknya web series, dengan preparation yang sekuat itu seperti film gitu kan? Itu menolong Penting sekali ya, banget. ngasih kita banyak lapangan Iya. kerja untuk bisa memilih sih. iya dan pasti kan banyak banget juga aktor-aktor muda ya di Jakarta, Jogja, mungkin Bogor, Semarang dan semua itu yang emang passionate banget terhadap dunia acting. Dan aku memandang tuh juga pasti sama teman-teman juga, aktor tuh ibarat kita desainer gitu loh. Jadi pada saat kita diberikan satu tokoh, kita pasti akan mencoba menghidupi tokoh tersebut menjadi manusia seutuhnya. Betul. Sehingga pada saat syuting itu kita tidak lagi bekerja, tapi kita memainkan sebuah tokoh tersebut. Nah, Iya. justru pada saat kita kerja itu di balik layar sebelum syuting gitu kan ya. Nah, dengan adanya web series dan semuanya ini sebenarnya bagus banget sih, karena makin kesini justru pada saat pandemi film Indonesia tuh semakin bagus. Dan Iya. kalau aku sih PD-nya hopefully juga ibaratnya dari pemerintah gitu Iya. ya, kayak support untuk layarnya tuh bisa lebih banyak lagi. Karena Iya. dengan layarnya lebih banyak, berarti kalau misalnya kalkulasi tiket maksimumnya tuh hopefully sih 5 tahun lagi ibaratnya Iya. 2 juta penonton tuh udah sebuah yang kayak 2 juta. Wah gitu, iya Tapi maksudnya kita bukan 20 wah juta lagi, penonton. iya benar. Jadi itu kebayang nggak 5 tahun lagi kalau misalnya memang ibaratnya semua tuh kayak gitu. Jadi kita ngejarnya 20 juta tiket sold gitu. Itu Kayaknya pasti- emang kita juga harus memotivasi penonton Indonesia untuk lebih mencintai produk sendiri. Iya. Ya contohnya negara luar, kita ngomong salah satu negara India ya, karena mereka terlalu mencintai produk sendiri. Kalau film-film yang mereka yang gede kan penontonnya gila banget kan, dan dan emang secara film juga keren-keren banget sih mereka. bisa stay setahun loh satu film Di Lama juga. di layar bioskop. Dan aku dengar tuh mereka banyak bioskop kecil gitu ya. Iya, Kayak banyak. mall-mall kecil gitu. Jadi karena emang nasionalisme mereka kan tinggi banget Tinggi, untuk produk Indonesia, untuk produk mereka. Jadi buat aku kita juga harus men-encourage ya, which is sekarang udah bagus banget ya dengan banyaknya film-film yang sekarang lagi tayang dan menjadi box office ya. Kita happy di pandemi begini gitu loh. So I think kita udah mulai mencintai lah produk kita gitu loh. Nah, kalian berempat di KKN kan, kurang Tisa dan Megan. Gimana sih bonding your chemistry berenam loh dengan karakter yang berbeda-beda? Pertamanya kan belum deket kan, belum kenal kan, mungkin ada sebagian belum kenal kan gitu kan. Dari awal reading, dari awal pertemuan, terus cara ngebondingnya sampai syuting, sampai bisa ngebangun karakter
sebagus itu gimana sih? Kalau chemistry mah kita sebenarnya nggak deket mas, depan kamera aja kita akrab. Oh gitu. Oh di belakang tonjok-tonjokan ya. Sebatas produksi lah. Baik-baik lo, baik-baik lo, baik-baik lo, baik-baik lo. Sikutnya udah ngangkat mas. Hati-hati lo ditendang lo. Nah ya kan, dia bisa langsung muter lo ke atas lo, nggak tahu lo. Panjang banget lagi. Iya. Gimana? Kalau dari aku sendiri, kalau kita cewek-cewek tuh lebih pendiam kecuali Tisa ya. Iya. Tisa tuh yang paling rame, yang paling berisik, yang paling kayak mau kenalan duluan, mau ngajak ngomong duluan. Nah kalau dua cowok ini emang yang paling gesrek aja gitu, jadinya Dia tuh sebenarnya emang gesrek ya? semuanya gesrek. Oh, Apalagi kalau ada Megan bukan kembaran lebih diem ya? ini. Megan Iya, tuh lebih gesrek juga dia. gesrek tapi Oh, gitu. ya nggak serame mereka berdua, jadi kita berenam tuh jadi gampang nyatu. Betul. Jadi mereka berdua emang sumber kebahagiaan kita sih di sini. Kesulitan nggak sih, kan syutingnya kan jauh sekali tuh di lokasi yang bisa dibilang nowhere lah gitu kan. Kan I know lah banyak banget limitasi di lokasi kan gitu kan. Nah, Ya sinyal, ya makanan yang adanya cuma itu betul, aja gitu dari kan. segala macam, mungkin sampai air bersih gitu kan. Betul. Nah itu lumayan lama kan, 20 something days. Iya. Ya kan, itu kalian bagaimana sih adaptasi dengan lingkungan yang lumayan berat ya pada waktu itu? Kalau kesusahan air bersih aku sama sekali nggak kesulitan karena di rumah pun airnya kotor. Udah terlatih ya. Udah terlatih ya, jadi biasa-biasa aja ya. Justru pada sebelum ngasih, wow airnya bersih. Oh kebalik ya. Tapi memang pada saat kerja sama tuh ini nggak beres ya, maksudnya semua professionals gitu loh, jadi tahu porsinya masing-masing. Iya. Karena kan menjalankan sebuah film menghidupkan tokoh yang memang sudah viral, apalagi netizen kita kan budiman sekali ya. Jadi ekspektasi itu ada di sini. Iya. Apalagi sekarang kita nih ditunda 2 tahun. Iya, ditunda 2 Ekspektasinya tahun, makin gila. makin gila ya. I think we're either make it or break it gitu. Iya benar. Tapi bekerja sama professionals ini jadi saling bisa sharing pressure-nya sih. Memainkan sebuah yang viral itu pasti ekspektasinya tinggi, mau nggak mau pasti di balik kepala kita tuh kita mikir kayak ada saja nggak nih? Nggak ada kayak ini gimana ya kalau misalnya nanti kita actingnya jelek atau apa gitu. Tapi ya kita dibantu sama tim penyutradarannya yang juga oke lah gitu. Jadi bisa menampilkan yang terbaik dan menjalaninya juga happy lah gitu. Meskipun memang ada Ya kalau kendala dalam pekerjaan pasti ada wajar. kendala Pasti, kan. pasti. Cuman bagaimana kita memanage kan gitu Iya, aja sih sebetulnya. Kalau aku sering ngajak mereka dadakan gini sih, kalau kebetulan scene Widya tuh cukup tricky banget kan, dan di situ aku lumayan harus nangis atau harus takut atau apa gitu. Jadi aku agak, misalnya mereka lagi ketawa-ketawa, tapi kalau udah mau on set itu benar-benar bisa aku langsung ajak untuk hey ini Widya, hey kalian Anton gitu, dan aku bisa ajak ngobrol yang nggak ada di scene. Jadi kayak tadi kemana, tapi pakai caranya Widya. Ah, iya. Aku bakal Sebelum ngingetin ya. lagi kayak kita bakal ngebahas tentang tadi kita misalnya beli cendol gitu. Iya. Nah sebelum beli cendol tuh, wah ya tadi kamu kemana, bawa apa aja, tapi sebagai Widya yang nggak ada di Script. script itu gitu. Jadi pas masuk ke pembahasan yang ada di scene, nanti kita udah bisa lebih nyambung. feeling ngeflow Iya. lagi sama seperti yang scene sebelumnya yang mungkin di take-nya 3 hari sebelumnya atau 4 Iya. hari sebelumnya. Itu yang sering aku alamin gitu sama teman-teman, dan mereka juga suka yang kayak kaget gitu kalau ini Widya mati loh gitu. Aku ngajak mereka nangis bareng-bareng padahal Iya. bukan scene aku gitu. Tapi ini scene mereka, cuman aku nggak mau akunya udah nangis, mereka yang nggak nangis kayak jomplang gitu. Dan aku Iya. ini shot kalian, jadi aku bakal ada di situ ngingetin lagi bahwa I'm die gitu. Misalnya kayak gitu, kayak Iya. mereka langsung kayak dari yang bercanda langsung serius lagi untuk menghadapi scene selanjutnya itu, dan itu ngebantu banget kita semua. That's very good ya, maksudnya karena kalian kompak dan saling support lah. Jadi kan satu scene itu menjadi bagus. Aku suka banget tadi yang kamu bilang, walaupun scene-nya mereka aku yang nggak ada, tapi kan itu ngebangun emosi karena kan connecting, Iya. which is very important kan gitu loh. Iya. Itu salah satu bentuk profesionalitasnya mereka juga, dan untungnya kita berenam kayak saling bantu. Dan aku suka banget metodenya dia. Soalnya aku ngerasa juga nggak bisa otomatis Langsung, gitu. iya kan? Jadi emang harus dibangun dari scene by scene-nya, terus di lokasi juga lebih anteng, emang konsen dan tahu banget ini yang mau diambil scene-nya berat loh. Kita harus
kayak gini yuk dan sama-sama gitu. Jadi Widya ini ibaratnya pintu buat kita semua lah. Wow. Nggak tahu sih sampai kayak gitu. Am I like a door? Door to apa masuk ke dalam door to door gitu. Jadi nawarin ya. Door to door. Salesman dong. Bisa juga. Bahkan sebatas Bisa. pegangan tangan Bisa aja. juga. Pegangan tangan aja berasa ya. Iya, pegangan tangan. Ya, Pegangan jadi tangan. ada satu adegan sama Tisa, aku udah Gila kayak sih. kecapean banget di hari itu. Terus scene-nya Tisa nggak ada, tapi Tisa ada di base camp gitu. Iya. Tis, aku butuh energi kamu. Pegang tangannya, scene kamu ya kak. Dia langsung pegang, dia langsung Nangis, jadi ikut nur. nangis. Dia langsung bener-bener kayak, Heeh. kak. Langsung dia berubah. Kita mulai ya. Langsung dia bener-bener manggil energi aku dengan dia jadi Nur dan aku jadi Widya. Gila, merinding aku. Gila, aku bener-bener yang kayak aku udah nggak bisa bilang makasih tapi aku udah jadi Widya aja, kita bangkitin emosi masing-masing. Itu sampai ada satu momen hari dimana cuman scene sebenarnya itu scene-nya nangisnya sedikit ya, cuman aku harus manggil nangis itu karena itu nangis berhari-hari kan. Jadi Iya. aku manggil nangisnya dari aku masuk ke set aku udah nangis terus kata direkturnya, kamu nggak harus nangis dari sekarang. Nggak bisa, aku harus kayak gini. Aku bilang nggak bisa aku bilang. Iya, bener sih. Aku harus kayak gini, aku bilang gitu. Oh ya udah, jadi bener-bener sampai beresin itu semua shot beres baru aku dirilis nggak nangis lagi gitu. Dan semenjak itu memang kita semua jadi gila ya. Jadi gila. Ingat kayak pas kita nangis. Saya nggak mau gila itu, tapi ya. gokil dari Gokil, Wi. Bisa, Widya segala macam pada pegangan tangan. Ular Iya ya, kita pegangan tangan Sebatas pegangan bener-bener. tangan doang sama Agni juga segala macam. Iya, Aku betul. berhasil nangis Mas Anjay. Selain pegangan tangan, kakiku kejepit kaki meja. Itu nangisnya ada dua ya, Wow, ya. antara bener-bener nangis Sedih, sama emosi, nahan sakit. Beres cut bengkak. Sebel sih. Bisa aja ya gue ya. Aduh. Bisa aja ya. Nah, ada nggak sih kejadian-kejadian aneh di lokasi? Serah lokasi seperti itu kan? Nah, boleh dong sedikit-sedikit curi-curi. Siapa sih yang paling suka digangguin? Oh dia. Aku nggak tahu ya kenapa dia suka digangguin banget ya. Tapi Bengong dia tuh. Emang iya ya? iya, karena memang karakternya Untuk Widya tuh masuk, iya. bengong ya, dia emang mungkin aku lebih sering bengong juga. Cuman aku sebenarnya di pada saat syuting KKN bukan orang yang percaya tentang mistis. As a atau gimana. person, kamu As a sensitif person. nggak dengan hal-hal Enggak seperti sih itu? Kayaknya ya. Kayak Tapi aku setelah nggak syuting ngerasa- KKN? Setelah syuting KKN aku jadi orang yang penakut banget, mau ke toilet yang gelap aja. Temenin dulu, nyalain dulu. Oke, kamu tunggu depan pintu ya. Oh gitu. Sampai sepenakut Tapi itu. emang kemarin tuh ada kejadian yang membuat kamu setakut itu? Ada. Ada Kayak nggak sih. komplit ya kalau syuting horor tapi nggak Nggak ada ada. kejadian gitu. Setelah lokasinya juga kan maksudnya kan emang Iya. somewhere lah gitu kan. Somewhere dan mendukung sekali Mendukung ya sekali. untuk anak-anak itu ada di Nah, sekeliling pas kita. ada hal-hal seperti itu gimana tuh? Kamu lagi pernah nggak sih kamu lagi sendiri gitu? Dia pingsan, Mau dia sih- pingsan, Dia pingsan. Oh, dia pingsan, dia pingsan. hilang, dia hilang. Dia beneran hilang tiba-tiba pingsan. Jadi aku pingsan apa hilang? Iya, hilang sih kayaknya. Dia bukan, aku nggak tahu kamu kesambet apa atau gimana tiba-tiba. Tapi aku juga nggak tahu dia aku hilang. kenapa. Nggak ingat ya pingsan. Iya, nggak Iya, ingat. cuman aku ngerasa kayak jatuh berapa detik blackout. Pas bangun-bangun aku udah ditidurin di ranjang dengan semua orang megangin jempol aku yang ada jadi sakit banget. Itu jempol aku dipencet-pencet sama semua orang ngebacain doa-doa baik gitu. Terus aku kayak bengong, hah kenapa nih? Minum. Pas minum, kenapa nih? Yuk syuting yuk. Minum. Kenapa ditidurin gitu? Ternyata menurut orang-orang di set ada sama Wahyu ya hari itu setnya. Aku. Itu gimana sih kan? Lo Jadi- didorong ya katanya ya? Lagi istirahat, enggak, bukan didorong, jadi lagi istirahat kan segala macem. Heeh. Aku tuh perhatiin dia bengong aja, Iya, karena memang bengong. buat masuk ke si videonya juga kan segala macam kan mas. Bengong, terus kata Astradanya, ayo tek. Dia jalan, tiba-tiba nyender di pohon besar gitu. Heeh. Pas mau jalan ke set, tiba-tiba pingsan aja udah. Jatuh Aku langsung? Jatuh langsung. Nah, Situ kayak kaget. nah, jadi katanya itu poin A atau poin merah, aku nggak ngerti. Zona merah. Zona merah. Set itu zona merahnya merah. daerah sana. Sana, Nah, yang oke. katanya kalau zona merah tuh banyak begitunya dan ada beberapa disebar sesajen gitu, bukan karena props, ternyata emang Sajian beneran. kayak permisi lah ya, jatuhnya Iya, permisi gitu. ya. Tapi Tapi- aku nggak ngerasa Nggak apa-apa. Nggak ngerasa gitu loh, apa-apa. Kak. Heeh. Nah, Lo kalau nggak malam ngerasa apa-apa, kalau kita malam semua tidur gitu kalian bareng. Kita di kamar kita masing-masing sih kebetulan. Tapi kalau di Kalau bisa, lokasi kita ada satu base camp Iya. di mana Tapi kalau pas pulang ke kamar sendiri-sendiri. iya sendiri. Nggak takut itu. Aku langsung tinggal sama asisten aku sih, kayak aku nggak berani sendiri. Aku berdua. Seru banget ngobrol-ngobrol kita hari ini dan masih banyak pasti kejadian-kejadian seru dan lucu
di KKN syuting kemarin lokasi ya gitu kan. Dan kita semua pasti nunggu banget kan filmnya. Thank you so much for today. Thank you for everything. Semoga KKN Desa Penari The Movie menjadi another one box office. Harus. Amin. Thank you so much for today. Jangan lupa subscribe, comment, share, and like Hello Story bersama KKN Cast. Thank you. Thank you Kak Sasha.